Shalom saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka bersama dengan saya Fani Paendong. Harapan yang dimiliki oleh seorang tawanan adalah kemerdekaan. Tidak ada harapan yang lain yang sangat diidam-idamkan oleh seorang tawanan. Hari ini, bangsa kita Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun dari penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Ada banyak harga dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pejuang, oleh para pahlawan. Bukan saja materi, bahkan tenaga dan nyawa mereka harus dipertaruhkan. Demikian juga dengan kemerdekaan kita dari dosa yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan karena hebatnya kita sebagai manusia. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 menuliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi dikatakan di sini, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertama di sini kita belajar bahwa kita dimerdekakan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran menyingkapkan segala kesalahan kita yang selama ini mungkin kita anggap benar. Tapi ketika kita menerima kebenaran, kita tahu bahwa yang lain ternyata salah. Dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13, Paulus tuliskan di sini, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua, kemerdekaan diberikan oleh Tuhan buat kita, untuk kita dapat saling melayani. Kemerdekaan itu bukan untuk kita sendiri, tapi kemerdekaan juga buat orang lain. Ciri orang yang sudah dimerdekakan dari dosa tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, no self-centris, tapi kita juga hidup untuk kebutuhan, kepentingan orang lain. Surat 1 Petrus 2 ayat 16 juga menuliskan, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Hiduplah sebagai hamba Allah. Galatia 5 ayat 1. Coba kita lihat di sini. Tertulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang ketiga kita belajar, hiduplah sungguh-sungguh sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Sungguh-sungguh. Bukan pura-pura seakan-akan kita sudah dimerdekakan. Bukan. Karena tidak ada satupun di dalam dunia ini yang berhak untuk mengintimidasi kita,
agar menjadi tawanan dosa kembali. Tidak, saudaraku. Darah Yesus itu di atas kayu salib sudah menebus kita dengan darah yang sangat mahal dan lunas dibayar. Dan tidak ada satupun yang mencoba mengintimidasi kita bahwa kita adalah tawanan dosa. Kita sudah ditebus dengan kebenaran. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala kegagalan, segala ketakutan, kekhawatiran, merdeka dari segala macam hal-hal negatif yang coba membuat kita tidak bisa move on dan tidak bisa melangkah kembali merebut kemenangan yang sudah diberikan kepada kita. Kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Amin.